Salam agen perubahan, salam perilaku positif. Selamat datang di pertemuan kedua program Roots. Pada pertemuan ini, ada banyak aktivitas menarik dan menantang yang akan kita lakukan. Namun sebelum memulai aktivitas, terlebih dahulu fasilitator membacakan beberapa isi dari kotak perubahan yang telah ditulis oleh agen perubahan pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat kan tantangan pertemuan sebelumnya? Apa? Ya, jadi tantangan pertemuan sebelumnya adalah agen perubahan menuliskan apa yang tidak mereka sukai terkait cara siswa berinteraksi di sekolah. Dan selanjutnya mereka memasukkannya di kotak perubahan atau dia bisa mengirimkan secara private ke media sosial fasilitator. Nah, ternyata ada banyak nih hal yang ditulis oleh agen perubahan terkait yang mereka tidak sukai terkait cara siswa berinteraksi di sekolah. Fasilitator bisa membacakan beberapa dari tulisan tersebut dan mendiskusikannya dengan agen perubahan. Tujuan dari tantangan ini adalah untuk membiasakan agen perubahan untuk berbicara, untuk mengekspresikan pendapatnya, dan tentunya untuk melihat masalah yang terjadi di sekolah. Setelah berdiskusi, fasilitator bisa lanjut untuk membahas pertemuan kedua. Nah, terdapat dua tujuan utama yang akan dicapai melalui pertemuan kedua. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menyadari bagaimana perilaku mereka dapat berperan dalam membuat atau mengurangi konflik di sekolah. Yang kedua, siswa diharapkan mampu merefleksikan perilaku mereka di sekolah dalam persiapan untuk mendesain solusi atau gagasan yang dilakukan oleh agen perubahan. Nah, kita akan masuk ke aktivitas pertama. Aktivitas pertama di pertemuan kedua adalah ngobrol yuk. Nah, siapa sih yang tidak suka ngobrol? Aktivitas ini pasti sangat menyenangkan. Tujuan dari aktivitas ini yakni membangun kepercayaan siswa dan mendorong siswa untuk mulai berpikir tentang teman-teman dan permasalahan yang ada di sekolah. Nah, bagaimana nih permainannya? Instruksikan siswa untuk berhitung 1 sampai 2. Jadi nanti ada 2 kelompok, yakni kelompok 1 dan kelompok 2. Minta mereka berbaris secara paralel. Kelompok 1 di sebelah kiri berhadapan dengan kelompok 2 yang ada di sebelah kanan. Contohnya bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi setiap siswa berpasangan 1 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan. Jika suasana kelas tidak memungkinkan untuk berbaris secara paralel, bisa juga nih membuat 2 lingkaran. Kelompok 1 lingkaran luar dan kelompok 2 lingkaran dalam. Namun mereka harus tetap saling berpasangan dan berhadapan satu sama lain. Siswa akan diberikan beberapa topik dan siswa akan membicarakan tentang topik itu dengan satu sama lain selama 1 menit. Siswa yang berada pada baris kiri akan bercerita dulu selama 30 detik dan siswa yang berada pada baris kanan wajib mendengarkan. Setelah 30 detik berlalu, sekarang giliran siswa pada baris kanan yang akan bercerita selama 30 detik. Dan siswa yang pada baris kiri yang akan mendengarkan. Setelah selesai bercerita, siswa mencari pasangan lain dan kembali bercerita nih, seperti aturan semula dengan pembagian 30 detik, 30 detik. Tentunya dengan pertanyaan yang baru. Terdapat beberapa topik yang bisa diobrolkan nih. Yang pertama misalkan, bicarakan tentang nama kalian dan mengapa kalian pikir orang tua kalian memberi nama tersebut. Wah, menarik kan? Yang kedua misalkan, sebutkan satu hal yang kamu lakukan tapi tidak pernah dilakukan teman yang lain dan jelaskan. Atau yang ketiga nih tentang ceritakan apa yang siswa lain lakukan di sekolah yang membuat kamu sedih atau marah. Atau ceritakan apa yang menyebabkan masalah antar siswa di sekolah. Pesan utama aktivitas ini adalah untuk melatih kepercayaan diri siswa dan tentunya untuk melatih siswa untuk menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya, kita akan berpindah ke aktivitas selanjutnya, yakni ayo berpikir. Tujuan dari aktivitas ini yakni untuk mengajarkan siswa bagaimana mereka seharusnya berinteraksi terhadap konflik yang ada di sekolah. Kira-kira cara mainnya gimana nih? Jadi, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok terdiri atas kurang lebih 5 orang. Tugas siswa adalah berdiskusi dengan kelompoknya untuk melengkapi alur berpikir seperti pada contoh berikut ini.
terdapat beberapa pertanyaan yang harus dilengkapi, seperti masalah apa yang terjadi antar siswa di sekolah? Pilih salah satu. Yang kedua, kapan kamu melihatnya? Yang ketiga, di mana kamu melihatnya? Yang keempat, apa yang kamu lakukan? Dan yang kelima, menurutmu perlukah kita membuat sekolah ini menjadi lebih baik? Dan pertanyaan terakhir, menurutmu dengan siapa saja kamu bisa membuat perubahan? Nah, itulah beberapa pertanyaan dari aktivitas alur berpikir ini. Sebagai contoh, coba kita isi sama-sama alur berpikir tersebut. Siap? Oke. Yang pertama, masalah yang terjadi antar siswa di sekolah. Misalnya nih, ada siswa yang memaksa siswa lain untuk mengerjakan PR-nya. Pertanyaan nomor 2, kapan kamu melihatnya? Saya melihatnya kemarin nih, sebelum jam pelajaran dimulai. Ketiga, di mana kamu melihatnya? Kayaknya di dalam kelas. Yang keempat, apa yang kamu lakukan? Melapor guru. Yang kelima, apakah kita perlu melakukan perubahan? Pasti, sebagai agen perubahan, kita harus melakukan perubahan. Pertanyaan keenam adalah, menurutmu dengan siapa saja kamu bisa membuat perubahan? Tentunya dengan semua siswa di sekolah dan guru tentunya. Kita berhasil melengkapi alur berpikirnya. Kira-kira apa pesan dari kegiatan ini? Ya, jadi pesan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman ke siswa tentang situasi di sekolah dan respon apa yang bisa dilakukan. Ini bisa menolong siswa untuk merespon dengan cara yang berbeda-beda. Ketika kegiatan ini dilakukan selama school from home, siswa dapat mengerjakan alur berpikir tersebut di rumah masing-masing secara individu ataupun kelompok dan menguploadnya di grup media sosial agen perubahan. Dan tentunya selanjutnya akan didiskusikan dengan fasilitator. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke aktivitas terakhir di pertemuan kedua, yakni role play atau bermain peran. Menarik kan? Topiknya tentang bagaimana siswa berinteraksi di sekolah. Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk mengumpulkan ide-ide dari siswa tentang apa saja yang biasa terjadi di sekolah. Jadi kita bisa memulai berpikir nih, bagaimana mengubahnya untuk menjadi lebih baik. Bagaimana sih cara mainnya? Jadi siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas kurang lebih 5 orang. Kelompok ini berbeda dengan kelompok yang di aktivitas sebelumnya ya, supaya siswa dapat lebih akrab dengan semua siswa yang menjadi agen perubahan. Terdapat 3 buah skenario, namun skenarionya belum lengkap nih, endingnya belum ada. Nah, tugas agen perubahan adalah melengkapi ending dari skenario tersebut berdasarkan pengalaman mereka di sekolah. Semua skenario bisa dilihat di modul pelatihan. Kita akan kasih lihat contoh skenario pertama. Jadi suasananya di kantin, hari Jumat pada siang hari. Karakternya ada Budi, Johan, Ana, dan Ferry. Berikut percakapannya. Budi nih, "Hai teman-teman, apa kabar?" Johan, "Baik, gimana kabarmu?" Budi, "Oh baik, baru selesai ulangan matematika." Johan, "Wah, bagaimana hasilnya?" Budi, "Lumayan, tapi tidak sebagus anak kutu buku itu yang suka duduk di paling depan." Ana, "Maksudnya apa kutu buku?" Budi, "Ya, tahu kan teman-teman kita yang kutu buku? Mereka pakai kacamata karena hidup mereka buat belajar terus. Orang tua mereka memang memaksa mereka untuk belajar. Seperti, kamu harus belajar, nggak boleh main keluar." Ferry, "Halo, saya dari tadi mendengar kalau kalian sedang ngobrolin anak kutu buku yang pakai kacamata." Nah, apa yang terjadi selanjutnya kira-kira? Nah, tugas agen perubahan nih melanjutkan ending dari cerita tersebut. Setelah mereka melengkapi skenario tersebut, mereka berkelompok harus memainkan skenario atau buat drama nih. Jangan lupa, siswa harus merekam ketika mereka memainkan skenario tersebut. Siswa bisa mengupload videonya di grup Facebook atau di grup media sosial lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Kegiatan tadi adalah akhir dari sesi pertemuan kedua. Jadi tadi kita sudah belajar apa saja? Oke, yang pertama kita sudah belajar terkait ngobrol yuk.
Aktivitas kedua apa? Oke, kegiatan ayo berpikir. Ketiga, role play, tepat sekali. Nah, bagaimana? Menarik tidak? Pertemuan selanjutnya tidak kalah menarik dari pertemuan kedua. Jadi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Salam agen perubahan, salam perilaku positif.